Dunia digital memberi kita kemudahan yang tak terbayangkan. Informasi ada di ujung jari, koneksi melintasi benua, dan suara kita bisa didengar oleh jutaan orang. Namun di balik kemudahan itu, tersembunyi sebuah krisis yang menggerogoti sendi-sendi kebangsaan kita, krisis moral. Internet, yang seharusnya menjadi ruang pencerahan, seringkali berubah menjadi arena pertarungan tanpa aturan. Jari-jari netizen bergerak lebih cepat dari pikiran. Mereka menyebar berita bohong tanpa verifikasi. Mereka melontarkan caci maki tanpa empati. Mereka mengabaikan adab dan etika dasar yang selama ini kita pegang teguh di dunia nyata. Ini bukan sekadar fenomena biasa, ini adalah alarm darurat. Krisis ini menunjukkan betapa mudahnya kita kehilangan pegangan. Di balik anonimitas layar gawai, banyak yang merasa bebas melakukan apa saja. Batasan antara kritik yang membangun dan penghinaan yang merusak menjadi kabur. Disinilah relevansi Pancasila menjadi sangat mendesak. Pancasila adalah kompas moral yang menjaga kita tetap adil dan beradab. Pancasila sering dianggap sebagai konsep yang abstrak. Mari kita bedah relevansinya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya soal ritual ibadah. Setiap tindakan kita, termasuk di dunia maya, diawasi oleh Tuhan. Doronglah menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Tanya diri apakah ini mencerminkan nilai agama saya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, jantung etika digital. Beradab berarti empati dan menghargai martabat orang lain. Tidak merendahkan orang lain karena penampilan, suku, atau pandangannya. Adil berarti tidak menghakimi dari potongan informasi viral. Ingat, avatar di layar adalah manusia nyata. Persatuan Indonesia makin krusial di era polarisasi digital. Lampaui gelembung, pilih dialog, tolak adu domba. Budaya musyawarah, di kolom komentar cari titik temu, bukan menang sendiri. Keadilan sosial, lawan disinformasi, pastikan akses informasi setara, hormati privasi. Kelima sila ini adalah perangkat lengkap untuk menjadi netizen beretika dan bertanggung jawab. Krisis moral yang kita bicarakan bukanlah isapan jempol. Ia mewujud dalam bentuk-bentuk yang nyata dan merusak. Hoax dirancang untuk memanipulasi emosi, memicu kemarahan, dan menyulut perpecahan. Berita bohong tentang kesehatan membuat orang menolak pengobatan medis. Kabar palsu bernuansa sara membakar sentimen antar kelompok. Hoax adalah racun sosial yang merusak kepercayaan publik dan mengancam stabilitas. Setiap kali kita membagikan hoax, kita menjadi agen penyebar racun. Masalah kedua, ujaran kebencian, kata-kata kasar dan hinaan yang menghujat. Seseorang dengan pendapat berbeda bisa diserang oleh ribuan akun anonim. Kata-kata menyakitkan dapat memicu kecemasan, depresi, bahkan dorongan menyakiti diri. Perundungan siber menimpa anak-anak, remaja, juga orang dewasa. Pelanggaran privasi untuk tujuan jahat adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Semua ini adalah gejala lunturnya nilai kemanusiaan dan keadaban di dunia maya. Ini adalah wajah buram yang harus segera kita ubah. Langkah cepat, dampak nyata, praktik sederhana berlandas Pancasila. Menghadapi masalah sebesar ini, banyak yang merasa pesimis. Namun, perubahan efektif dimulai dari tindakan kecil, cepat, praktis, untuk semua. Langkah pertama, saring sebelum sharing. Sebelum menekan tombol bagikan, berhenti sejenak. Apakah informasi ini benar? Siapa sumbernya? Apakah hanya memancing amarah? Jika ragu, jangan bagikan. Satu, tahanan jari memutus rantai hoax. Langkah kedua, berpikir sebelum berkomentar. Tahan emosi. Susun kalimat konstruktif. Anda bisa tidak setuju tanpa menghina. Ganti dasar bodoh dengan saya kurang setuju karena menurut saya. Langkah ketiga, lindungi privasi diri dan hormati privasi orang lain. Atur privasi, jangan sebar data pribadi siapapun. Doxing adalah. Langkah keempat, berani melaporkan konten negatif. Melaporkan berarti peduli ekosistem digital. Ini gotong royong membersihkan ruang maya. Membangun ekosistem digital beradab. Mulai dari diri sendiri, sekarang juga. Kita tidak bisa menunggu pahlawan datang, atau sekadar menyalahkan pemerintah dan platform. Perubahan berkelanjutan lahir dari kesadaran kolektif. Setiap dari kita adalah penjaga gerbang informasi. Kita adalah arsitek suasana di ruang digital. Tindakan kecil, dilakukan jutaan orang, menciptakan gelombang perubahan masif. Satu hoax yang tidak Anda teruskan bisa menyelamatkan dari kepanikan. Sebelum posting, apakah ini mencerminkan ketuhanan? Sebelum berkomentar, apakah ini manusiawi dan beradab? Sebelum berdebat, apakah ini memperkuat persatuan? Sebelum menghakimi, apakah ini adil? Aksi nyata tidak perlu menunggu besok. Berikan komentar menenangkan atau abaikan.
Temukan korban perundungan, kirim dukungan personal, laporkan, blokir, lanjutkan menyebar kebaikan. Ajak keluarga, teman, dan rekan kerja membangun budaya digital yang lebih cerdas dan beretika. Pancasila memberi fondasi kokoh untuk memperkuat persatuan. Masa depan ruang digital Indonesia ada di tangan kita. Mulai dari Anda, mulai dari sekarang.